Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Pak Indonesia, berdoa mulai. Selanjutnya Pak Guru absen dulu ya. Baiklah, lebih dahulu saya absen ya. Pertama, saya panggil Ulfi Maulida. Hadir. Nuril Laili. Nurul Afika. Tidak hadir. Kemana? Tidak ada tahu. Oh ya. Ayatul Husna. Albiratul Ikram. Putri Maurelana Kesya. Hadir. Randy Firmansyah. Hadir. Muhammad Agung. Hadir. Muhammad Nurul Royhan. Hadir. Dan yang terakhir Muhammad Reza Effendi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Jadi ketemu lagi dalam pembelajaran fikih. Sekarang bab pertama adalah makanan. Ya, makanan itu dibagi dua, yaitu makanan halal dan makanan Haram. yang pertama. Pak Guru akan menjelaskan tentang arti makanan halal, baik itu hukumnya yang terdapat dalam dalil dan macam-macamnya. Yang terakhir adalah hikmahnya. Tujuannya apa? Kita belajar tentang makanan halal. Tujuannya yang pertama agar kita tahu apa itu arti makanan halal dan dalilnya makanan halal, dan kita tahu macam-macamnya dan hikmah apa apabila kita mengkonsumsi makanan halal. Oke, kita lanjut untuk materi yang pertama adalah arti makanan halal. Di sini pengertian makanan halal. Ya. Kata makanan berasal dari kata makan. Ya. Sedangkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata at-ta'am atau al-atimah yang artinya makanan. Makan adalah, bisa diartikan makan itu memasukkan sesuatu atau dikonsumsi oleh manusia, baik itu hewan maupun tumbuhan, yang bisa menghilangkan rasa lapar atau memberikan tenaga
bagi yang mengkonsumsinya. Menurut istilah kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan atau dibebaskan. Nah, bisa kesimpulannya nanti pengertian makanan halal bisa diartikan makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan syariat Islam. Itulah pengertian dari makanan halal. Adapun macam-macamnya, ini macam-macam makanan halal. Ada beberapa cirinya. Kalau kita ingin mengetahui makanan tersebut halal hendaknya. Yang pertama, halal karena zatnya. Seperti apa halal karena zatnya? Yang pertama, makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang tidak diharamkan oleh Allah. Jadi, makanan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang diperbolehkan ya oleh Allah, yang tidak diharamkan. Yang kedua, dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas ulama. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak akal, badan maupun pikiran. Itu ciri-ciri makanan yang halal pada zatnya. Yang kelima, tidak kotor, najis dan menjijikkan. Inilah ciri-ciri makanan halal menurut zatnya. Ada juga makanan halal cara memperolehnya. Ada juga gimana cara memperolehnya. Ya, kita harus tahu makanan itu halal, zatnya udah halal. Kayak daging ayam, daging sapi, ikan, itu memang udah halal. Tapi kita harus tahu cara memperolehnya. Dengan cara apa kita memperoleh makanan tersebut? Kalau cara memperoleh makanan tersebut dengan cara yang haram, kayak seperti apa? Ayo, seperti apa? Mencuri. Ada juga mengambil, ya mencuri, mengambil hasil riba atau korupsi. Itu cara memperolehnya. Kita lihat dulu. Kalau hasil mencuri, walaupun itu makanan halal, tapi hasilnya mencuri, maka makanan tersebut menjadi haram. Ya. Untuk macam makanan halal yang ketiga, halal cara memprosesnya. Nah, kita harus tahu cara memprosesnya gimana. Masa goreng ayam, daging ayam halal apa haram? Halal. Tapi memprosesnya itu digoreng dengan minyak babi. Maka daging ayam yang awalnya halal akan menjadi haram. Kita harus tahu cara memprosesnya, ya. Cara memprosesnya gimana? Seperti itu. Dan yang terakhir untuk macam-macamnya yaitu halal cara menyajikan, mengatakan dan menyimpannya. Menyajikannya gimana, Pak? Menyajikan yang dikatakan halal cara menyajikannya. Kalau tempat kita menyajikan makanan halal, tapi tempatnya bekas makanan haram, maka makanan yang halal akan menjadi haram. Cara menyajikannya juga, cara menyajikannya salah. Makanan tersebut memang halal, tapi cara menyajikannya, contohnya niatnya untuk sesajen. Tahu sesajen? Nyembelih ayam, tapi untuk sebuah
selamatan di pohon besar, itu sesajen, ya. Terus di patung, nah itu cara menyajikannya. Terus ada juga cara menyimpannya. Kita menyimpan makanan tersebut, tapi disatukan dengan makanan yang haram, maka makanan yang halal akan menjadi haram. Seperti itu. Inilah macam-macam makanan halal. Ya. Jadi yang pertama itu halal karena zatnya. Yang kedua halal cara memperolehnya. Ya. Yang kedua, yang ketiga cara dan yang keempat adalah cara menyajikan, mengantarkan dan menyimpannya. Adapun hukum makanan halal, ada hukum makanan halal. Dijelaskan memang dalam Al-Quran hukum makanan halal. Dalam surat Al-Nahl ayat 114 itu dijelaskan yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wazkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jelas di sini dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114 dijelaskan kita diharuskan atau bahkan diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halal dan baik. Ini perintah oleh Allah. Ya. Jadi kalau udah ada perintah dari Allah dalam Al-Quran sudah dijelaskan, maka kita harus melaksanakannya. Ya. Ingat, sudah ada di dalam Al-Quran ketentuan makanan halal. Kita sebagai umat Islam, Allah dan Nabi Muhammad ya menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Pasti ada hikmahnya bagi kita. Pasti ada hikmahnya. Yang pertama, apa hikmah kalau kita mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama, hikmahnya mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Ya, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah. Kalau kita senantiasa mengkonsumsi makanan halal, maka doa kita mudah atau gampang dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Pasti itu makanan halal yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Kalau kita mengkonsumsi makanan halal, berarti kita mengikuti perintah Allah. Kalau kita mengikuti perintah Allah, maka kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir hikmahnya yaitu menumbuhkan perbuatan baik. Kalau orang udah selalu mengkonsumsi makanan yang halal, maka orang tersebut akan diarahkan ke sesuatu pekerjaan yang baik. Itu pastinya, ya. Seperti itu. Jadi inilah materi makanan halal. Yang mana yang kita bahas arti dari makanan halal, macam-macamnya, hukum makanan halal dan hikmahnya. Ingat ya. Saya tekankan untuk anak-anakku sekalian
supaya senantiasa setiap hari kalian itu mengkonsumsi makanan halal. Ya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Setiap hari kita biasakan untuk makan makanan halal. Karena hikmahnya udah jelas di sini. Dan macam-macamnya kalian udah tahu seperti apa makanan halal itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, setelah saya Pak Guru menjelaskan pengertian dari makanan halal, ada pertanyaan di sini. Ya. Apa yang dimaksud Mas Agung. dengan halal dan haram? Apa yang dimaksud? Makanan yang halal dan haram. Nah, apa yang dimaksud dengan makanan halal menjadi haram? Nah, seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, makanan tersebut kita lihat dulu cara memprosesnya atau memperolehnya. Makanan tersebut udah halal, Mas Agung ya. Tapi cara memperolehnya atau memprosesnya dengan cara yang nggak benar atau dengan cara yang haram atau dilarang oleh Allah, atau memprosesnya kita campur dengan minyak babi kan diharamkan oleh Allah. Nah, maka dari itu makanan yang halal akan menjadi haram kalau cara memprosesnya atau memperolehnya itu dengan cara yang haram. Maka yang halal akan menjadi haram. Seperti itu yang dimaksud dengan makanan halal menjadi haram. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, Mbak Ulfi. Bagaimana cara mengetahui makanan yang kita makan itu halal? Gimana cara kita mengetahui makanan yang kita makan setiap hari itu halal? Nah, kita lihat dari makanan tersebut. Apakah itu makanan itu tidak merusak pikiran? Tadi kita lihat dari macam-macamnya itu tadi. Halal karena zatnya, ya. Halal karena zatnya kan. Kita lihat apakah itu makanan itu emang udah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa itu makanan itu baik atau halal. Nah, tidak merusak badan, terus tidak atau bermanfaat bagi tubuh kita, tidak menjijikan atau kotor. Nah, dilihat itu dah. Ya, Mbak Ulfi, kita lihat makanan itu apakah makanan itu tidak kotor, tidak menjijikan atau dilarang di dalam Al-Quran. Nah, itu kita lihat supaya kita tahu makanan yang kita makan itu halal apa tidak. Cara memperolehnya juga, misalkan Mbak Ulfi mendapat dikasih mangga oleh Mbak Usna. Nah, Mbak Ulfi harus nanya, dari mana Mbak Usna mangga ini? Oh, saya ambil di rumah, bawa dari rumah. Loh, di rumah punya pohon mangga? Iya. Nah, berarti makanan itu halal. Kalau misalkan Mbak Usna, dari mana Mbak Usna mangga ini? Saya ambil barusan, mau berangkat di sekolah ada pohon mangga dan ada buahnya saya ambil, maka mangga tersebut akan menjadi lihat cara memprosesnya atau memperolehnya akan melihat dulu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau jelas kalau mangga emang halal, tapi kita harus tahu dari mana kita memperolehnya, dari prosesnya gimana, ya. Apakah makanan itu diperbolehkan dalam agama kita, seperti itu. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Untuk sekarang, supaya saya ingin tahu sampai mana kemampuan kalian memahami materi makanan halal. Sekarang bentuk kelompok di sini, yang kelompok 1 dan kelompok 2 mendiskusikan apa yang udah kalian terima dari saya penjelasan dari makanan halal. Selanjutnya adalah diskusi, yaitu diskusi kelompok. Pak Guru akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Ya. Jadi tugasnya untuk kelompok yang pertama itu adalah emas-emas, yang kedua adalah mbak-mbak. Ya, kelompok yang pertama tolong diskusikan macam-macam makanan halal menurut zatnya dan cara memperolehnya. Ya. Yaitu halal karena zatnya dan halal karena cara
untuk kelompok 2, coba diskusikan yang halal cara memprosesnya dan halal cara menyajikan, mengantarkan, dan menyimpannya. Paham? Ya, paham? Paham? Mana semangatnya? Silakan diskusi. Bagaimana, udah selesai diskusinya? Sudah. Kalau udah selesai, hasil diskusinya tolong dibaca di depan, diwakili oleh ketua kelompok ataupun anggota kelompoknya. Saya panggil untuk kesediaannya untuk kelompok pertama untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Di depan. Mas Roy. Yang dimaksud halal karena zatnya adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah dan dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan yang dimaksud halal cara memperolehnya adalah makanan yang diperoleh dengan cara halal, bukan dari hasil riba dan korupsi. Inilah hasil diskusi kelompok pertama. Ya, beri aplaus dulu yang meriah untuk kelompok pertama. Inilah hasil diskusinya dari kelompok pertama. Saya mau dengar hasil diskusi dari kelompok yang kedua. Silakan. Halal cara memprosesnya, maksudnya kita harus tahu makanan tersebut. Cara memprosesnya, apakah makanan tersebut dalam memprosesnya dengan cara halal? Jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Sedangkan makanan yang dimaksud halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya adalah apabila makanan tersebut kita sajikan atau mengantarkan dan menyimpannya dengan cara yang baik atau halal, maka makanan tersebut halal untuk kita konsumsi. Tapi sebaliknya, kalau semua itu dengan cara yang tidak baik atau bertujuan buruk, maka makanan tersebut haram bagi kita. Inilah diskusi kelompok kedua. Beri aplaus yang meriah dulu. Setelah Pak Guru menyimak hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, alhamdulillah kalian sudah paham betul akan arti dari makanan halal, baik itu macam-macamnya, terus hukumnya dan hikmahnya, ya. Jadi setelah saya lihat, ternyata kalian sudah mengerti arti makanan halal. Dan perlu saya tekankan lagi, sebagai umat Islam, ya, kita kan umat Islam. Ada yang non Islam di sini. Ya, semuanya adalah agama Islam, ya. Mayoritas di sini adalah agama Islam. Saya tekankan untuk selalu mengkonsumsi makanan halal, ya, makanan halal. Baik itu dimanapun kalian pergi, ya, mau pergi ke mall, emal, terserah, ya. Jadi kamu harus selalu mengkonsumsi di sana, mengkonsumsi makanan halal seperti itu, ya. Sudah paham, ya? Jadi inilah penjelasan materi tentang makanan halal. Untuk mengrefresh atau refresh lagi otak kita, Pak Guru punya permainan. Ya, coba semuanya berdiri. Saya minta untuk berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Minta. Ya. Kita ada yang hafal lagu waktu TK. Topi saya bunda. Hafal semua? Ya, hafal. Ayo coba nyanyikan dong. Topi saya bunda, bunda, topi
topi saya, kalau tidak bunda, bukan topi saya. Sekarang kita hilangkan kata bundanya. Kita hilangkan kata bundanya. Hanya pakai isyarat tangan. Ya. Topi saya. Nah, ya tahu. Ayo. Saya lihat konsentrasinya. Ini supaya otak kita setelah dalam pelajaran fresh lagi. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Topi saya. Topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Upload dulu kita coba ya. Sekarang topinya kita hilangkan, bundanya kembali lagi. Ayo. Saya bunda. Saya kalau tidak bunda, bukan saya. Seperti inilah ya. Mulai coba. Mana semangatnya? Inilah materi yang hari ini Pak Guru sampaikan. Semoga materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Guru tutup pembelajaran ini, kita akhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Terima kasih. Sampai bertemu pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya kita akan bahas tentang makanan haram. Ya. Untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas materi makanan haram. Cukup sekian dari Pak Guru. Dengan diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.